Halo kakak kelas 6 semuanya, bertemu kembali bersama dengan Bu Vina. Untuk kali ini Bu Vina akan mengajarkan pembelajaran di kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Sumber pembelajaran ini adalah buku tematik terpadu dari buku kurikulum 2013 dan Bu Pena ya. Oke, jangan lupa sebelum memulai pelajaran hari ini, kalian berdoa dulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai hari ini adalah KD 3.1 untuk muatan IPA, yaitu membandingkan cara berkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sedangkan 4.1 yaitu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian untuk KD IPS, KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis negara di ASEAN. Kemudian untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tertulis teks laporan. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain yang pertama sebagai sumber energi bagi manusia, yang kedua sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernafas, yang keempat mengikat air tanah, yang kelima peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sumber energi bagi hewan tersebut. Kemudian tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen atau penghasil makanan, juga melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Hal yang terjadi jika tidak ada tumbuhan, maka manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, sehingga bumi akan gersang dan kehidupan akan berakhir. Nah, bagaimana tumbuhan jagung berkembang biak? Coba kakak saksikan. Kakak baca dengan teliti dengan seksama teks berikut ini ya. Nah, setelah kakak membaca teks bagaimana jagung berkembang biak, maka tulislah ide pokok dan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Nah, sekarang Bu Vina beri contoh paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf kedua, jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Nah, nanti kalian cari ide pokok dan informasi penting lainnya. Kemudian berikut ini adalah gambar bunga lengkap dan sering disebut perkembangbiakan generatif atau secara kawin.
Nah, yang pertama adalah bakal biji, kemudian 2 tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, ada kepala sari, ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, dan dasar bunga. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi beda tumbuhan. Yang keempat penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Itulah 4 macam penyerbukan. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, kakak semua tentunya sudah tahu ya bahwa anggota ASEAN berjumlah 10 anggota atau 10 negara. Nah, besok untuk Zoom esok hari kita akan membahas terkait tentang beberapa anggota ASEAN. Nah, nanti kakak pelajari dulu di rumah dari buku Bu Pena tentang ASEAN. Sampai bertemu besok. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Terima kasih.